aja dulu ya. Nanti kita gabung aja sekaligus. Kita lanjut ke materi selanjutnya dulu, yaitu firewall. Nah, firewall ini tadi tadi kamera keadaan ya. Firewall itu jadi digunakan untuk suatu jaringan. Nah, jadi firewall itu secara singkat itu menjadi sebuah pintu. Jadi antara sebuah jaringan ya. Jadi dia itu bisa melindungi untuk input lokal ataupun ke internet secara langsung seperti itu. Di sini kita tadi sudah mencoba di tab firewall kan, terdapat tab filter rules. Jadi di filter rules itu nanti ada beberapa peraturan-peraturan yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan oleh Windows untuk kita gunakan dalam melindungi atau membuat suatu keterbatasan dalam jaringan di lingkungan jaringan di suatu jaringan. Contohnya, kalian sini bisa buka YouTube atau Facebook di lab ini. Bisa Facebook, game atau apapun. Contohnya di suatu ruangan ya, hanya menyediakan akses-akses yang berkaitan tentang pelajaran saja. Jadi contohnya kalian nggak bisa mengakses print, atau print nggak? Atau print itu sumber game kalau kalian bisa cari. Akses itu. Hal ini bisa kita gunakan dengan dijelaskan bahwa firewall terus ya. Jadi di sini terdapat sebuah chain. Kalau kalian bisa lihat di Windows, ada tulisannya. Nah, chain itu apa? Nah, jadi chain itu sebagai sebuah acuan dia. Dia mau ngapain? Nanti dijelaskan ini terdapat 3 chain, yaitu input, output, dan forward. Nah, input itu seperti apa? Itu seperti ini. Input. Kalau sudah di luar konteks, misalnya kamu itu contohnya router internet. Nah, input, kalau input itu cara kerjanya terdapat sebuah data atau paket dari luar tertuju khusus ke router, bukan ke dalam atau ke perangkat di belakangnya. Tapi kalau forward itu semisal kalian dari lab ini kan mau ngakses keluar mau ke YouTube atau apa, jadi kalian loncatin kan dari router kalian, router lab kalian ini jadi kesini kan. Nah, forward itu diatur oleh router ini, jadi dia memberikan sebuah jembatan atau meloncati lah router ini datanya. Kalau output itu contohnya data dari router ini ditujukan dari router langsung keluar, bukan perangkat di dalam. Jadi dari router langsung ke luar. Secara singkatnya seperti itu. Nah, untuk pendalamannya nanti bisa kita lihat saat praktik. Kalian cek dulu. Nah, ini kan ada tergambar nih. Kalau input itu hanya sebatas input-inputan data dari klien yang tertuju khusus ke router. Bisa juga dari luar, ya kan? Bisa dari luar. Tapi kalau forward, ini meloncat ini dari klien, PC kalian ini pengen akses keluar, ya kan? Ke YouTube misalnya, ya kan? Ini prosesnya yang namanya forward. Nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, prinsip if dan then tadi udah dijelasin sama Kak Adam di materi NAR, ya kan? If itu adalah sebuah kriteria atau
kondisi yang ingin kalian buat agar apabila kondisi A terpenuhi akan mewakilkan B atau dalam bentuk tindakan yang akan dilakukan. Jadi misal ada yang buka, ya kan? Ada yang mengakses port 443, port 80, ya kan? Kalian bisa menyesuaikan nih. Kalau ada yang mengakses port 80, ini bisa kalian blok, walaupun kalian accept. Drop itu sama aja kalian blokir secara mentah-mentah. Kalau accept kalian teruskan. Contoh, misal ada yang mengakses lewat window, router kalian tuh, karena kalian punya router nih, ya kan? Jadi ini nggak cuma bisa diakses lewat window kan? Kemarin udah coba kan? Pakai CLI bisa, pakai SSH bisa, window, terus apa dari browser, web, webcam, bukan gitu webcam, webfix. Nah, kalian bisa menyesuaikan nih. Router kalian itu bisa diakses dari mana aja. Apa dari PCS doang bisa, ya kan? Portnya apa PCS? Oke. Kalau inbox? Hah? Kalau epic? 82 Nah, bisa kalian sesuaikan nantinya dengan kebutuhan kalian, ya kan? Jadi kayak kalian itu pengen mengamankan dengan beberapa kasus saja router kalian. Ini kan masih kecil, cuma kebutuhan semata. Misalkan punya klien sebesar ini, ya kan? Besar ini kliennya yang pengen kalian akses dari Singapura sana tuh, kalian pengen akses router kalian. Tapi kalian nggak gitu aja kan? Nah, bisa kalian terapin aja. Kalian bisa buka WinBooknya ya di bagian firewall filter. Coba dibuka dulu. Dibuka. Ini kan ketemu IP, di IP itu kan filter di firewall. Nah, coba kalian buka ditambah detail general kalian perhatikan itu kan terdapat beberapa kolom mulai dari source destination address, ya kan? Source address, destination address, protokolnya, interface yang dari dalam ataupun dari luar, kan? Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan. Nah, contohnya nih, kalian pengen khususnya di satu kondisi, kalian pengen memblokir akses dari SSH. Chainnya bisa kalian pilih, yaitu input. Coba kalian tes chainnya, kalian pilih. Udah. Protokol kalian pilih TCP. Nggak salah TCP. Ada TCP dong. TCP. Udah. Setelah itu
Mana bisa? Nah, bisa. Bisa. Soalnya di sini ada sering udah semua? Nah, di bagian destination port ya, di destination port yang ini kalian isi dua. Setelah itu lalu bisa pada bagian action ya, pilih. Nah, di action ini coba kalian buka tuh, ada action kan? Ada action. Nah, di sini kan banyak pilihan itu. Nah, apa sih artinya dari pilihan-pilihan gitu? Ya kan? Kalau kalian asal pakai kan nggak mungkin tuh. Nah, contoh nih, tadi udah saya singgung di bagian save itu paketnya di minimal, ya kan? Kalau pada add destination to address list, ini kalian pengen nambahin alamat tujuan yang dituju oleh rules itu disimpan dalam list, ya kan? Nah, bisa juga sama juga pada source to address list, lalu ada drop ini tadi ditolak, tapi ditolaknya itu secara mentah-mentah, jadi nggak ada balasan langsung ke si pengirimnya. Jadi contoh dari pengirim sini ke sini kan, nah sini ditolak, nggak ada respon dari sini ke sini nggak ada respon, jadi dia nggak tahu nih ada diterima atau nggak, ya nggak tahu. Nah, beda lagi kalau yang namanya reject. Nah, reject contohnya kalian ping situasi reject itu contohnya itu kayak transfer, ya kan, apa RTO mungkin bisa dikatakan reject dalam suatu kondisi. Di bagian ini untuk SSI yang kita contohkan ini, di bagian action ya kita pilih SSI. Udah? Udah Pak? Masih sini gitu? Masih? Nah, ini dia yang kita tanyakan tadi. Bisa kalian catat ya. Jadi kalian pengen nantinya membuat protokol-protokol apa aja yang bisa diakses dari router kalian. Sama TCP, ya kan, TCP 80 untuk HTTP contohnya kayak traffic, ya kan, 443, ya kan, untuk HTTPS sama HTTP bedanya apa? Hah? S-nya doang. HTTP sama HTTPS. Singkatnya gini lah, HTTPS itu lebih secure. Secure apa? Hah? Aman, lebih aman gitu ya. Jadi adanya enkripsi segala macam di sini. Ya kan? Nah, secure. Lalu SSH tadi kalian pengen buat SSH di portnya 22 protokolnya TCP, ya kan? Telnet 23 TCP. Ini bisa kalian catat untuk nanti kalian pengen ngebuat suatu kondisi.
jatuh gimana kali? Catat. Oke, catat dulu. Atau ada yang mau nanya? Kalian nyatat. Lima belas. Nah, ayo.